Dan saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya di sini. Karena saya Andra. Lu apa-apaan sih, hah? Ngapain lu gak ada mobil gua? Gua nggak mau lu ceroboh. Lu nekat nyamperin Gilang, masalah nggak akan selesai, malah tambah panjang. Kalau Sila tahu, dia suka nggak? Nggak. Dia marah, iya. Asal lo tahu, gua nggak terima karena Gilang nyebut gua pecundang. Dan udah gua gebukin dia, nyuruh si Elmo dan yang lainnya. Dan gua harus ketemu Gilang buat ngajak 1 lawan 1. Karena gua nggak mau disebut pecundang, ngerti lo? Ingat anak-anak, Rick. Serendipity bakal kena imbasnya kalau lo nekat. Lo nggak kasihan sama cewek-cewek? Hah? Rere, Nola, Sela, Kanaya. Lo nggak mikirin mereka? Cuekin Gilang. Saran gue lo fokus. Urus Serendipity mau ikut audisi. Oke? aku minta tolong sama Miska buat bujukin Kanaya supaya Kanaya mau deket sama aku. Dan Miska nggak mau. Iya Bu, aku ini lagi nyusun rencana untuk Bapak supaya Bapak tuh lebih deket sama Kanaya. Tapi Bapaknya aja nih yang gak sabaran. Gitu. Bukannya kamu kemarin gak suka dan kamu udah kecewa sama perbuatan Bapak. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu bantuin Bapak? Iya juga ya. Harusnya kan gue masih bete sama Bapak gara-gara dia udah nuker gue waktu bayi. Kenapa sekarang gue malah jadi bantuin dia? Gue mesti ngasih alasan apa lagi ya ke Ibu biar Ibu gak curiga. Bu, aku itu udah nolak permintaan Bapak dari awal. Tapi Bapaknya tuh maksa-maksa aku terus gitu. Jadi kan aku kasihan lama-lama sama Bapak. Aku kasihan juga sama Ibu. Masa aku udah diakuin sama Pak Franz, tapi Ibu sama Bapak gak bisa ngakuin Kanaya. Ya itu dia Bu, makanya aku ngelakuin ini semua juga karena Ibu kok. Karena aku kasihan sama Ibu sama Bapak. Miska. Terima kasih ya nak, terima kasih. Kamu udah mikirin Ibu. Ibu tuh ngeliat anak-anak Ibu bahagia. Itu juga udah cukup buat Ibu. Jadi kamu nggak usah mikirin kebahagiaan Ibu atau Bapak. Karena Ibu sama Bapak baik-baik aja. Kamu mulai sekarang kamu harus pikirin kebahagiaan diri kamu sendiri ya nak. Aku janji aku bakal ngedeketin Ibu, Bapak, sama Kanaya. Anggap aja ini sebagai utang budi aku karena Ibu sama Bapak udah ngebesarin aku dari kecil. Makasih ya nak. Akhirnya Ibu percaya juga sama gue. Hai Pak, Hey, Papa udah mau berangkat kerja? sudah baru mau berangkat dulu. Pak Ardedi, ini kenapa ya? Pak, Tahan diri kamu. Maaf Non. Karena saya lancang memeluk Non Kanaya. Ya saya terlalu senang. Saya bisa bekerja kembali dengan Pak Franz. Dan saya
akan bekerja dengan sebaik-baiknya di sini. Karena saya awas saja kalau sampai Hardadi keceplosan di depan Kanaya dan bilang kalau Kanaya itu anaknya. Aku akan langsung seret dia ke polisi. Karena saya merasa bersyukur dikasih kesempatan kedua sama Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Jadi Pak Hardadi sekarang kerja di supir papa lagi? Terus Pak Samsul gimana Pak? Pak Hardadi. Panasin mobilnya, nanti saya nyusul. Ya, Pak. Sini. Sini, Papa mau bicara sama kamu. Aduh, Elmo sama Ari kemana sih? Udah jam segini juga. Mereka nggak jadi ya? Latihan di kampus bareng kita. Gak tahu Nola. Dari tadi gue juga udah coba hubungin mereka satu-satu, tapi nggak ada yang ngangkat. Mana udah jam segini lagi? Kemana sih mereka? Gue coba telepon Marik dulu ya. Iya lo Nal. Rick, gue sama Rere udah di base camp, tapi Ari sama Elmo belum datang juga. Kan gue janji mau latihan bareng sama mereka di kampus. Apa mereka udah di sana ya? Gue sih dari tadi belum lihat ya. Atau gini aja deh, lu pada latihan aja. Walaupun apa mereka berdua ya. Gak bisa Rick, kita harus latihan full. Karena waktu kita buat audisi tuh udah deket. Ya udah gini aja deh. Elmo sama Ari nanti biar jadi urusan gua. Ini gua ada kelas, nanti kelar kelas gua langsung kabarin lu ya. Yaudah oke Rick, thank you ya. Yuk. Gimana jadinya? Ntar Marik yang ngurusin. Sebenarnya Papa itu kasihan sama Hardadi. Dia itu kesini pengen deket-deket sama Miska. Makanya dia pengen jadi supir Papa lagi. Tadinya dia pengen jadi supir Miska, tapi Papa nggak kasih. Akhirnya jadi supir Papa. Terus Pak Samsul gimana? Pak Samsul itu sebenarnya udah mau resign itu udah lama. Karena orang tuanya sakit di kampung. Nah kebetulan Pak Hardadi datang. Akhirnya Pak Hardadi gantiin Samsul jadi supir Papa. Tapi Pak, Papa nggak takut kalau Pak Hardadi buat masalah kayak dulu lagi? Ya sebelum Pak Hardadi kerja di sini, Papa udah bilang sama dia. Dan udah bikin surat perjanjian kerjasama kalau dia harus berkelakuan baik. Kalau dia tidak boleh macem-macem, apalagi nyakitin kamu. Sampai itu terjadi, Papa jeblosin dia lagi ke penjara. Maafin ya sayang ya, Papa nggak diskusin ini langsung ke kamu. Iya nggak apa-apa sih Pak sebenarnya. Cuma aku tuh khawatir sama Papa. Aku takut Pak Hardadi masih nyimpen dendam terus macem-macem sama Papa. Kai, kamu tenang aja. Hardadi tidak akan berani macem-macem, apalagi sama kamu. Ya, percaya sama Papa.